Kembali lagi di channel Krisna Adityo. Di video kali ini, Mas Kris akan membahas teknik main piano terkhusus untuk tangan kanan ya teman-teman. Untuk memaksimalkan melodi yang ada di tangan kanan, bagaimana caranya menyandingkan chord bersamaan dengan melodi yang kita mainkan supaya terdengar lebih rich lagi pergerakan melodi lagunya kita. Nah, kadang kan kita ngerasa garing tuh, kadang kita ngerasa kok kayaknya ada yang kurang. Nah, ini cara mudahnya. Mas Kris tidak akan menggunakan istilah-istilah yang susah pada kesempatan kali ini ya. Jadi simak terus video ini dari awal sampai habis. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seputar tentang edukasi piano, edukasi musik, teman-teman bisa join di channel ini dengan klik tombol subscribe-nya aja gratis. Jadi nggak boleh males ya, klik tombol subscribe di situ ya. Nah, juga buat teman-teman yang mau kursus musik online, piano online, private gitu ya, teman-teman bisa join di kolom deskripsi, itu ada nomor yang bisa dihubungi. Teman-teman tinggal chat aja WA di situ dan ya teman-teman bisa terhubung langsung dengan admin, bisa konsultasi di sana. Nah, intinya adalah teman-teman bisa belajar secara fleksibel dan tidak ada batasan usia di sini. Gitu ya, teman-teman. Langsung saja kita bahas materinya. Nah, kita di sini akan membahas bagaimana cara kita memaksimalkan tangan kanan kita saat bermain melodi ini jadi jauh lebih rich, jauh lebih kompleks dengan cara menaruh chord pada si tangan kanan ini bersamaan dengan pergerakan melodinya. Nah, intinya seperti itu. Mas Kris kasih contoh di sini ya, pelan-pelan nih contoh. Lagi. Sekarang kita komplekskan. Kalau udah lancar dicepetin. Nah, intinya kita memaksimalkan tangan kanan ini untuk bisa begitu. Oke ya, di sini Mas Kris akan menggunakan dua lagu yang pasti akan kita kenang sampai kapanpun, yaitu kita akan gunakan lagu Tanah Air di sini. Ya, dan T42 untuk lagu jazznya. Nah, lagunya kayak gitu. Teman-teman bisa dengerin juga. Lagunya nih enak, T42 nih enak. Kalau teman-teman belum tahu, coba kalau teman-teman pengen suka jazz, dengerin lagu ini, T42, enak banget. Nah, kita akan masuk ke lagu yang Tanah Air dulu ya. Intinya, sebelum kita memberikan satu tambahan pada tangan kanan kita, teman-teman sudah harus memahami dulu melodinya itu kemana dan chordnya apa, chord basicnya aja apa. Ya, itu harus teman-teman ketahui dulu. Baru kita bisa melakukan improvising. Apapun improvisingnya itu adalah landasan yang paling utama. Nah, contoh. Misalnya kita main seperti ini. Nah, dari C, G, kemudian ke C. D minor, G, C lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, tadi kan mainnya melodinya kan cuman sendirian tuh, single istilahnya ya. Nah, kita akan bagaimana supaya bisa jadi lebih rich, yaitu teknik yang pertama, rumus yang pertama, bukan teknik, rumus yang pertama adalah kita bisa menaruh chord pada tangan kanan saat melodi yang ada di tangan kanan tersebut jatuh berbarengan dengan chord yang ada di tangan kiri. Contoh. Nah, Sol bareng sama C, Mi bareng sama G,
Sol bareng sama C lagi. Nah, Sol yang bareng sama C, Mi yang bareng sama G, dan kembali lagi ke Sol bareng sama C itu lagi, itulah melodi yang kita akan berikan pada, kita akan berikan chord pada melodi itu. Yang menjadi catatan berikutnya adalah, ketika kita masukkan chord di sini, maka chord yang harus diperhatikan, yaitu chord yang harmonis dengan yang ada di tangan kiri. Kalau chordnya C, maka ya kita harus mencari bagaimana supaya tangan kanan ini menekan chord C dengan melodinya itu sendiri berada di posisi tertinggi. Ya, contoh. Nah, kayak gini. Ya. Nah, kayak begini. Melodinya harus berada di paling kanan, tertinggi atau top line dari chord-chord yang lain, dari tatanan nada yang lainnya. Jadi tatanan nadanya itu harus ada di bawah si melodinya itu ya. Kalau melodinya di Sol ya, kalau kita mau nyari C ya turunin di sini. Ya, kalau kita cari add 9 ya ditambahin begini. Kalau melodinya di Mi mau nyari C berarti turunin begini. Ya. Nah, ini rumus yang pertama ya, teman-teman. Paham ya mengenai hal ini? Oke. Kemudian, nah, kita lihat dulu rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah ketika kita menemukan nada yang menurut teman-teman semua itu tidak ada hubungannya dengan tangan kiri. Contoh. Melodinya di Mi, kok chordnya di G. Ketika kita menemukan hal ini, nah bingung kan bagaimana cara bagaimana cara memberikan chordnya? Sebenarnya sederhana, yaitu ya melodinya kita pukul aja melodinya seperti ini, kita tinggal tambahin chord G-nya. Oke, apakah ini harmonis? Ya sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, ini bisa membuat satu tatanan chord yang disebut sebagai G6 ya. Oke, lagi misalnya kita rubah deh chordnya nggak di G, kita rubah jadi di F. Nah, melodinya di Mi kok chordnya di F, seolah tidak nyambung. Sebenarnya dia nyambung teman-teman. Kalau kita tekan F ditambah E di sini, maka dia akan menjadi F mayor 7. Jadi apapun melodi yang kita tekan bersamaan dengan chordnya, kalau memang dia harmonis, bahkan tidak harmonis sekalipun, dia sudah ada namanya chord itu. Ya, tergantung bagaimana pengetahuan chord kita sudah sampai di mana ya. Oke, gitu ya, itu rumus yang kedua ya. Kalau dia ada yang nggak pas melodinya, ya tambahin aja chordnya langsung timpa aja begitu. Oke. Misalnya, Mas Kris akan main seperti ini. Oke. Nah, ini kan simpel sekali ya. Ya tangan kiri nge-chord, tangan kanan nge-chord. Kemudian ketika ada pertanyaan, loh tangan kirinya apakah harus begini terus, apa bagaimana terus? Enggak, ketika kita gunakan broken seperti ini pun, tangan kanan juga bisa menggunakan chord. Ketika tangan kiri broken, maka tangan kanan itu nge-chordnya pas si kelingking pertama mencet chord itu yang ada di tangan kiri. Nah, itu ya. Nah, jadi sebelum jalan, pas kelingking ini, nah ini barengan. Dah. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengaktifasi chord-chord itu? Salah satunya adalah tadi, kalau kita mau tambahin dia punya apa namanya variasinya, chord-chord variasinya. Nah, memang perlu jam terbang ya, seperti passing chord, kemudian bagaimana cara kita memainkan bass tangan kirinya, itu memang perlu lebih ekstra lagi. Tapi intinya adalah itu, ketika kiri nge-chord, maka tangan kanan juga nge-chord. Sekarang kita pindah ke
lagunya yang T42 ya. Melodinya seperti ini. Nah, chordnya apa? Chordnya gampang sekali. 2 D minor, 5 G. 2 lagi, 5, 1. Atau C mayor 7. 1 lagi. Nah, udah 1 terus. 1 4 kali. Habis itu 2 lagi. Ya. Habis itu 2 lagi. Nah, baru 1 ya. 25, 25, 1. Simpel kan? Kalau udah begitu, maka bagaimana cara kita ngasih chordnya di sini? Ya sudah. 2-nya maka chordnya D. Loh, kok melodinya di Do? Ya karena dia sebenarnya adalah chordnya D minor 7 ya. Kita tinggal tambahin aja di sini. Nah. Nah. 5. Oke. Ketika kita masuk D minor 7 ini, apakah kita harus mencet D minornya, kemudian ini utuh? Ini juga boleh begini. Tapi kita chording begini juga boleh. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, ketika kita sudah memahami hal ini, maka kita bisa memberikan satu upgrade bunyi-bunyian pada chord itu. Oke, ini ternyata D minor 7. Oh, tapi ternyata kalau kita jadikan D minor 9 juga enak. Nah, ditambah nada E di sini, maka kita bisa gunakan ini. Dari yang seperti ini kita tambah nada E-nya jadi D minor 9. Gitu. Oh, ternyata G-nya terlalu polos. Oke, kita tambahin G7. Nah. Nah, masuk C mayor 7. Oh, ternyata C mayor 7 bunyinya biasa. Oke, kita cari yuk C mayor 9 yuk, kita misal ganti. Nah, di sini kita jadi begini. Melodinya di C, chordnya di C. Ya, pengen C mayor 7 ya begini, pengen C mayor 9, ini pindah di sini. Atau kita mencet 4. Kalau mencet 4 begini terlalu rame, ya kita 3 aja. Kayak, nah tinggal tergantung bassnya. Kalau kita mau main bass seperti itu, ya mainnya seperti itu tadi ya. Oke. Tapi kalau kita mau main bassnya lebih variatif, ya teman-teman tangan kanannya tetap sama. Nah, dia jadi lebih terbiasa. Intinya adalah tangan kanannya mungkin Nah, ini tangan kanannya gitu. Kita kembali lagi ke lagunya Tanah Air. Jadi seperti ini. Tuh. Nah, modelnya seperti itu. Ini teman-teman kalau masih pengen belajar jauh lebih dalam, teman-teman bisa kursus di Krisna Aditya Music Course ya. Bisa join di kolom deskripsi itu. Ada nomor yang bisa dihubungi, teman-teman bisa belajar juga di sana ya. Secara privat, online, tidak ada batasan usia. Teman-teman juga bisa, jadwalnya bisa fleksibel ya, lebih santai. Nah, oke, kita bisa upgrade lagi chordnya. Kita bisa tambahin misalnya passing. Nah, jadi begini. Nah, tuh. Oke, kita ta 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 da di.
seperti itu ya. Paham ya? Tentang chordnya seperti ini nih. Kalau mau membahas tentang bagaimana chord ini, kemudian chordnya kok supaya bisa macam-macam begitu, materinya lain lagi ya. Mas Kris tidak gabung di sini. Intinya ini adalah bagaimana caranya supaya tangan kanan kita bisa menggunakan chord. Oke. Yang berikutnya, kemudian apakah harus tangan kanan ini barengan dengan tangan kiri chordnya? Yang pertama bisa iya, juga boleh, juga enggak. Tergantung bagaimana kapasitasnya si lagu ya. Tapi ada juga ketika tangan kanan chord ini dia akan melakukan chord semua. Walaupun dia tidak berbarengan dengan tangan kiri. Ya, contohnya. Nah, kayak itu. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka ketika melodinya, ini kan chord semua. Nah, kok bisa ketemu chord seperti itu? Ya, kita lihat saja. Kalau model seperti itu, maka kita ambil dari family chord-nya aja. Ya. Kalau nggak Re ini, kalau nggak sama D minor, ya sama G. Cocok yang mana? Do kalau nggak sama C, sama F. Ya kan? Nah, Si kalau nggak sama G, sama E minor. Ya, kalau misalnya nggak cocok, misalnya kayak gini. Oh, ternyata nggak cocok, ada E minornya. Berarti E minornya bukan E minor dia, berarti G Si-nya. Ya. Nah, G. La-nya F. Nah, kayak gitu. Baru masuk ke chord 1. Oke. Contoh lagi. Oke, bentuk chordnya, apakah bentuk chordnya harus begini, harus begini? Enggak juga, kita bisa gunakan yang luas begini. Dah. Do, di, do, do. Oke, bisa model begini, bisa model begini. Ya, intinya tergantung bagaimana cara teman-teman memainkan chordnya. Kalau teman-teman belum jelas, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman ngerasa Mas Kris bilangnya chord 1, 2, 3 itu chord apa sih? Kok nggak bilang C, D, E, F, G? Berarti teman-teman belajarnya harus lebih mempelajari mengenai progresi chord lagi. Apa itu 1, 2, 3, 3 mayor lah. Ya, kemudian ada 5 minor. Loh, apa bedanya sama 5 biasa? Nah, itu kalau teman-teman belum nyampe di situ, teman-teman bilang aja, nanti Mas Kris bikinin videonya ya mengenai hal itu. Sampai di sini, paham ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai detik ini. Artinya teman-teman adalah orang-orang yang betul-betul mau belajar, mau berkembang bermain pianonya, pengen bisa banget permainan pianonya, dan selamat buat teman-teman yang sudah sampai di menit ini. Semoga teman-teman rajin terus latihannya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan malu-malu untuk komentar, request materi, dan komentar apapun seputar tentang edukasi piano, edukasi musik ya teman-teman. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.